Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Oh, Bapak ya yang menghubungi saya tadi malam. Nama Bapak siapa? Kalau boleh tahu. Nama saya Rino. Benar saya yang menghubungi Ibu semalam. Oh, baguslah Bapak bisa berani untuk datang ke saya pada kesempatan kali ini. Tampaknya Bapak pucat. Apakah Bapak belum makan? Iya, saya belum makan. Tadi pulang kerja saya banyak sekali beban pikiran. Terus saya kepikir malam telepon Ibu, mungkin Ibu bisa beri masukan atau sebenarnya mengurangi beban masalah saya dengan mencerita ke Ibu. Sebelumnya Bapak pernah melakukan konseling ini? Mana ada, Bu. Saya sibuk kerja. Ini aja gara-gara saya gak kerja karena COVID, Bu. Jadi saya pusing, gak tahu gimana lagi, Bu. Jadi sedikit saya jelaskan, Pak. Konseling ini kita terbatas oleh waktu. Jadi kalau Bapak ingin melanjutkan konseling ini, kita bisa cari waktu yang tepat untuk melanjutkan konseling ini ya, Pak ya. Kalau boleh tahu, Bapak ada masalah apa? Masalah saya besar, Bu. Kalau diceritain mungkin panjang. Mungkin bisa besok pagi mungkin selesai, Bu. Mungkin semoga di antara kita tidak ada yang disembunyikan ya, Pak. Bapak bisa terbuka kepada saya apa yang Bapak ingin ceritakan, saya bisa dengarkan, karena konseling ini kerahasiaan terhadap masalah orang kami jaga dengan baik gitu, Pak. Jadi Bapak silakan terbuka kepada saya apa masalah Bapak dan apa yang tersimpan di dalam hati Bapak yang sebelumnya tidak terkeluarkan. Silakan, Pak. Mungkin yang ingin saya bicarakan ke Ibu, masalah saya tentang pernikahan saya, Bu. Saya kan baru menikah sekitar 3 bulan yang lalu dengan istri saya yang umurnya jauh lebih muda dari saya, Bu. Sekitaran 5 tahun. Mungkin istri saya masalahnya, Bu. Istri saya itu seringkali tidak bersyukur, Bu. Memang saya bekerja serabutan, Bu. Masih cari kerja ke sana ke sini, kerja ke sana ke sini, Bu. Kadang dapat untuk makan uangnya, kadang cukup untuk belanja aja, Bu. Mungkin kebutuhan dia tidak tercukupi. Sering saya pulang kerja, dia marah-marah dulu, Bu. Saya menjadi tidak nyaman dengan istri saya itu, Bu. Jadi itu yang Bapak rasakan selama beristri dalam jangka waktu 3 bulan ya, Pak? Iya, Bu. Istri saya itu menurut pandangan saya entah karena usianya masih muda dari saya, Bu, jauh lebih muda 5 tahun, Bu. Mungkin pemikirannya itu masih anak-anak, saya pikir, Bu. Sering marah-marah gak jelas aja, Bu. Kadang saya capek pulang kerja, Bu. Tiba di rumah marah, saya keluar marah, saya kumpul dengan teman-teman marah, tiap hari marah, Bu. Marah. Capek saya, Bu. Seperti itu ya, Pak. Kalau soal keinginan istri Bapak terhadap Bapak, apakah dia banyak permintaan gitu sama Bapak?
permintaannya yang dia minta mungkin entah karena istri saya itu berasal dari keluarga kaya, Bu. Mungkin permintaannya ya sering yang aneh-aneh, Bu. Kalau saya pikir istri saya ngidam, rasanya 3 bulan mungkin ngidamnya belum aneh-aneh, Bu. Seandainya dia hamil, Bu. Ini permintaannya buat saya pusing, Bu. Duit nggak ada, dia minta beli sepatu, beli skincare, beli tas, beli ini, beli itu. Capek saya, Bu. Duit nggak ada, rasa kerjaan seperti itu, Bu. Jadi pusing saya, mau utang ke teman susah, Bu. Utang ke orang tua susah, Bu. Saya jadi pusing, Bu. Nggak tahu buat apa lagi, Bu. Saya turut prihatin ya Pak ya, soal masalah Bapak terhadap istri Bapak. Mungkin itulah ujian bagi keluarga yang masih baru. Mungkin kalau Bapak pernah nggak nasehatin istri Bapak itu, nasehatin dia jangan begitu, terus apa responnya, pernah nggak Pak kayak itu sama istri Bapak? Dinasehatin sudah capek saya, Bu. Setiap hari yang abang kerjanya seperti ini sekarang, yang kita hemat ya, jangan terlalu boros, minta ini minta itu. Kita mungkin kalau yang abang baca 5 tahun pertama itu memang susah, yang lagi abang kan belum kerja tetap. Jadi hiduplah hemat dulu yang. Tapi sering saya bilang kayak itu sama istri saya, lunak, dia marah. Responnya masih marah ya Pak? Marah. Kayak rumah tuh kalau dia marah, piring pecah, gelas pecah, kaca pecah, kayak kapal mau tenggelam rumah saya dibuatnya. Iya ya Pak ya, saya turut prihatin ya Pak ya. Kalau biasanya kalau emosi seorang perempuan itu umur istri Bapak umurnya berapa? Baru masuk 21, Bu. Masih muda, Bu. Masih muda sekali. Umur Bapak 26, Bu. oh jauh sekali mudanya Pak ya. Kalau biasanya perempuan itu kalau di umur 20, 21 itu biasanya emosinya emang bertukar-tukar gitu Pak ya. Emang suka marah-marah. Kalau dia terhadap orang tua dia bagaimana Pak? Ya, ke orang tuanya apakah suka melawan gitu apa? Mungkin ya, Bu, waktu kami pulang ke kampung istri saya, di rumah istri saya tuh emang lahir dari keluarga kaya, Bu. Bapaknya berada, ibunya juga berada, Bu. Mungkin di rumah tuh dia agak sedikit manja, Bu. Orang tua minta ini minta itu. Mungkin dari sifat manjanya itu yang agak sulit terkontrol, Bu. Jadi seringkali kalau di rumah dia itu apa yang dia minta kalau nggak ada dia tuh juga marah, Bu. Kalau di rumah dia mendapatkan apa yang dia mau gitu. Kalau di rumah dia mungkin apa yang dia minta tuh dapat, Bu, karena dia orang kaya. Tapi bila dengan saya yang orang nggak punya, Bu, payah, Bu. Iya Pak. Terus apa nih yang mau Bapak lakukan selanjutnya buat istri Bapak? Apakah Bapak ingin cerai atau tetap bersama? Kalau bercerai baru 3 bulan, Bu. Saya pikir istri saya itu kalau dia mau, Bu, dan saya juga lebih tegas, Bu. Saya ragu, Bu, kalau terlalu tegas nanti istri saya itu tambah marah ke saya, Bu. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya, Bu? Tapi saya ingin cerai itu jangan lah, Bu. Sebab kami baru, Bu. Saya Bapak rasa sayang ke dia? sayang, Bu.
saya pikir istri saya juga sayang ke saya, Bu. Tapi kenapa dia marah-marah gitu, Pak? Ya, saya rasa gara-gara itu, Bu. Karena saya belum bekerja tetap, Bu. Penghasilan tiap bulan itu masih minim lah, Bu. Cukup untuk dapur mungkin, Bu. Mungkin untuk keperluan dia, udah tubuh dia mungkin belum tercukupi sepenuhnya, Bu. Kalau peran Bapak nih sebagai suami, apakah menurut Bapak itu sudah mantap gitu terhadap istri Bapak gitu? Soal kasih sayang, perhatian. Kalau saya rasa, Bu, mungkin kalau kasih sayang masih, ya namanya saya buruh serabutan ya, Bu. Pagi baru lepas subuh udah pergi, Bu, nanti pulang malam bisa jam 9, setengah 10, nggak tahu, Bu. Jadi mungkin kasih sayang saya rasa ke istri udah, Bu, dengan saya bekerja, Bu, tapi yang lainnya mungkin saya juga nggak tahu, Bu. Gitu ya, Pak. Kalau seandainya nih Bapak dipertemukan dengan istri Bapak itu, apakah Bapak masih mau, dibicarakan gitu dengan baik-baik kepada istri Bapak? Apakah Bapak mau? Saya mau lah, Ibu, kita suami istri akur-akur, meskipun hidup susah istri paham. Siapa yang nggak senang kayak itu, Bu? Saya inginkan juga seperti itu, Bu. Istri itu mau nurut sama saya dengan cakap saya, Bu. Saya juga sebenarnya sayang sama dia, Bu. Saya rela bekerja apa saja yang halal agar kebutuhan dia terpenuhi, Bu. Sudah begitu ya, Pak ya. Berarti Bapak mau nih dipertemukan dengan istri Bapak gitu, agar Iya. masalah ini bisa, apakah kalau dipertemukan nanti dia marah atau enggak nih menurut Bapak sendiri gitu? Kalau saya yang langsung menemui dia, Bu, kami berdua tatap empat mata, mungkin masalahnya nggak akan selesai, Bu. Jadi saya pikir kalau ada orang penengahnya, Bu, mungkin istri saya mau mendengarkan, Bu. Iya, Pak. Tapi ya saya juga malu sebenarnya, Bu. Masalah keluarga, masa nanti kalau saya bawa orang ketiga, misal tetangga, nanti saya baru satu kampung, malu, Bu. Berarti jalan Bapak sudah betul nih, temui saya untuk jadi penengah antara Bapak dengan istri Bapak itu. Masalah keluarga Bapak bisa tersimpan di saya, nggak sampai ke orang lain. Seperti itulah konseling itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Kalau mudah-mudahan Ibu bisa jadi penengah keluarga kami, ya, Bu. Sebab saya nih sayang banget sama istri saya, Bu. Masa pernikahan kami baru seusia jagung, Bu. Jagung muda belum berbuah, Bu. Udah cerai kan, terasa, Ibu tuh. Saya turut prihatin ya, Pak ya. Kalau sekarang mungkin Bapak cukup sabar terhadap perkembangan emosi seorang perempuan di umur yang masih muda tuh ya, Pak ya. Bapak sebagai orang dewasa gitu, mungkin sabar gitu, tetap terus nasihatin dia. Bapak lebih tegas lagi terhadap istri Bapak ya, Pak ya. Soal pekerjaan nih, Pak, Bapak mau nggak gitu cari pekerjaan, udah usaha nggak cari pekerjaan yang tetap gitu, Pak? Nggak serabutan gitu. Sekarang udah kesana kemari dimasukkan lamaran, Bu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin kalau ada rezeki mungkin ada panggilan, Bu. Saya sebenarnya juga mau, Bu, usaha tetap itu, Bu. Meskipun bekerja dengan orang, walau kebutuhan tercukupi, itu saya juga senang. Siapa yang nggak mau, Bu?
saya rela Bu kerja apa aja asalkan halal Bu. Pak ya. Baik Pak. Mungkin untuk jalannya mungkin Bapak bisa bertemu dengan istri Bapak atau bawa istri Bapak ke sini lalu konsul dengan saya di lain waktu ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin Bapak hanya mencurahkan apa gondok-gondok isi hati yang tersimpan dalam hati Bapak ceritakan kepada saya. Jadi kita cari ya Pak waktu yang tepat gitu untuk mempertemukan Bapak dengan istri Bapak serta ada saya di sana ya Pak ya. Iya Bu, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih Bu berkat adanya konseling dengan Ibu ini. Saya rasa semua masalah yang ada di pikiran saya udah keluar Bu, udah sedikit plong lah gitu Bu. Alhamdulillah Bu, dengan adanya Ibu beban saya udah berkirim sedikit Bu. Lumayan lah Bu, udah berkurang. Saya nggak terlalu pusingkan masalah itu Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Apa ya? Terima kasih ya Pak udah hadir di tempat saya ini. Maaf atas kurang nyamannya di tempat saya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya berangkat balik dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.